Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wiantara dari kampus Universitas Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara Siasah, akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Masa Reformasi Indonesia. Pertama, dimulai dari gerakan reformasi. Mulai dari pembersihan pemerintah dari orang-orang Orde Baru, yang dimana mahasiswa meminta penggantian para pejabat yang dianggap korup dan tidak adil. Pada saat itu, mahasiswa menuntut agar pemilu diadakan secara transparan dan adil, yang mana pada saat itu kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto semakin menurun akibat berbagai faktor, termasuk korupsi, penanganan krisis ekonomi yang kurang efektif, dan penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. Situasi ini memicu aksi mahasiswa yang semakin berat dan seringkali berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan, seperti tragedi Semanggi pada 12 Mei 1998. Tragedi Semanggi adalah dua insiden berdarah yang terjadi pada November 1998 di Jakarta, Indonesia. Insiden ini terjadi saat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi untuk menolak sidang istimewa MPR yang dianggap inkonstitusional. Pada tanggal 13 November 1998, insiden pertama atau disebut Semanggi 1 menewaskan 17 orang dan melukai 109 orang lainnya. Insiden kedua atau disebut Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 Desember 1999, menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Tragedi Semanggi menjadi simbol dari perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia. Meskipun banyak korban yang terjadi, peristiwa ini juga memperlihatkan semangat dan tekad masyarakat untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Peristiwa Semanggi memicu terjadi kerusuhan, penjarahan yang memuncak pada 13 sampai 14 Mei 1998 Jakarta dan Surakarta. Pada 18 Mei 1998, aksi mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR dan memandangkan agenda sebagaimana yang pertama mengadili Soeharto dan kroninya. Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, banyak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN yang merugikan negara. Oleh karena itu, salah satu agenda reformasi adalah mengadili Soeharto dan para kroninya untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka yang merugikan negara. Yang kedua, untuk melakukan amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip modern. Amandemen ini mencakup perubahan pada beberapa pasal penting, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga ada penghapusan dui fungsi ABRI, yang dimana dui fungsi ABRI adalah konsep yang memberikan peran ganda kepada militer, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai pengatur negara. Penghapusan dui fungsi ABRI dilakukan untuk mengembalikan militer ke fungsi utamanya, yaitu sebagai penjaga keamanan negara dan mengurangi keterlibatan militer dalam politik. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang kelima, supremasi hukum. Supremasi hukum berarti menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan hukum, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pemerintah bersih dari KKN. KKN sendiri kepanjangan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah sebuah praktik yang merusak integritas pemerintahan. Agenda reformasi ini menekankan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, bebas dari praktik KKN, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lahirnya Orde Reformasi, yang sebagaimana ada pada tabel di bawah ini. Kurang lebih seperti inilah proses runtuhnya Orde Baru. Tuntutan reformasi dimulai dari mahasiswa yang mulai merengsek ke gedung DPR atau MPR. Pada tanggal 18 Mei 1998, sekitar kurang lebih 15.000 mahasiswa dan masyarakat mengambil alih gedung DPR MPR Jakarta. Mereka melakukan aksi demonstrasi ini untuk menuntut agar aspirasi reformasi mereka lebih ditanggapi oleh pemerintah. Aksi ini menunjukkan semangat dan keberanian masyarakat yang ingin melihat perubahan besar di Indonesia. Kemudian, pembentukan Dewan Reformasi oleh Soeharto. Dalam usaha untuk menenangkan situasi dan menyelamatkan kursi kepresidenannya, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi pada tanggal 19 Mei 1998.
Dewan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat dan mempercepat proses reformasi. Namun sangat sayangkan karena tindakan ini tidak mendapat respon positif dari masyarakat dan mahasiswa yang terus-menerus menuntut pengunduran diri Soeharto. Desakan mahasiswa dan masyarakat. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto semakin meningkat, dan situasi menjadi semakin kritis. Mahasiswa dan masyarakat terus melakukan demonstrasi dan aksi protes yang semakin besar-besaran, memaksa Soeharto untuk mengambil langkah lebih drastis. Dan yang terakhir, pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan dirinya dari jabatan. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presidennya yaitu B.J. Habibie, yang kemudian dilantik sebagai presiden. Pengunduran diri Soeharto menandai akhir dari masa Orde Baru dan awal dari era reformasi di Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia, mengakhiri 32 tahun pemerintahan Soeharto dan membuka jalan bagi perubahan besar-besaran dalam sistem politik dan pemerintahan negara. Lanjut ke perkembangan politik setelah 21 Mei 1998. Dimulai dari pengangkatan Habibie menjadi presiden. Setelah pengunduran diri Soeharto, tepat pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie dilantik sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Pelantikannya dilakukan di Istana Merdeka dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, yaitu Sarwata. Habibie menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi pasca Orde Baru. Lanjut ke kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat penting dalam negara demokratis. Di Indonesia, hak ini dilindungi oleh UUD 1945 pada pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk menyatakan pendapat, gagasan, atau opini tanpa adanya tekanan atau hambatan dari pihak lain, termasuk pemerintah sendiri. Kemudian masalah difungsi ABRI. Untuk masalah difungsi ABRI ini sudah perlahan dihapuskan. Lalu ada reformasi bidang hukum. Reformasi bidang hukum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan yang ada dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Proses reformasi hukum dimulai dengan pembentukan dan pembuatan berbagai undang-undang untuk mencakup berbagai aspek kehidupan. Kemudian sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR adalah sidang yang diselenggarakan atas permintaan DPR atau sidang tahunan majelis untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan putusan majelis. Sidang istimewa MPR pada tahun 1998 memutuskan percepatan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 1999. Kemudian masuk ke pemilu tahun 1999. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan merupakan bagian dari proses reformasi. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999 untuk memilih 462 anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan menggunakan sistem proporsional tertutup. Dan yang terakhir, sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Sidang umum yang berlangsung pada bulan Oktober tahun 1999 ini menetapkan beberapa keputusan penting, termasuk menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara, serta melaksanakan amandemen pertama terhadap UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang ini juga menandai transisi dari masa Orde Baru ke era reformasi. Lanjut ke masa pemerintahan B.J. Habibie, yang dimulai dari kerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau disingkat IMF, yang dimana Indonesia telah menjalin kerjasama dengan IMF sejak tahun 1967. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan stabilitas ekonomi, reformasi struktural, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, Indonesia dan IMF terus bekerjasama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua ada referendum Timor Timur 1999. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, diadakannya referendum di Timor Timur untuk menentukan apakah wilayah tersebut ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau meraih kemerdekaan. Hasil referendum menunjukkan bahwa 78,5% penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka, sehingga Timor Timur akhirnya menjadi negara merdeka pada tahun 2002. Yang ketiga, Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan ketidakstabilan.
termasuk krisis ekonomi dan ketegangan politik. Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya diusulkan untuk menangani situasi darurat dan memastikan keamanan serta stabilitas nasional. Dan yang terakhir adalah liberalisasi kebebasan pers dan berpendapat. Pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami reformasi politik yang meliputi liberalisasi kebebasan pers dan berpendapat. Pemerintah menghapus undang-undang subversi yang sebelumnya mengatur tentang tindakan yang dianggap merugikan negara, dan memperkenalkan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers yang lebih luas. Kondisi sosial dan ekonomi sejak reformasi dimulai dari banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian. Kenaikan gaji yang signifikan dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi perusahaan. Biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dapat mengurangi margin keuntungan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja seperti manufaktur dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan kemungkinan terpaksa melakukan penyesuaian strategi bisnis, termasuk penurunan jumlah karyawan. Jadi perusahaan terpaksa melakukan PHK. Ketika perusahaan menghadapi tekanan biaya yang meningkat akibat kenaikan gaji, salah satu langkah yang sering diambil adalah melakukan pemotongan hubungan kerja atau disingkat PHK. PHK ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasional dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Namun, tindakan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan yang di PHK, serta meningkatkan tingkat pengangguran di masyarakat. Kemudian, para karyawan yang di PHK menjadi pengangguran. Karyawan yang di PHK seringkali menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru, terutama jika ekonomi sedang lemah atau terbatasnya peluang kerja di sektor yang sama. Pengangguran yang meningkat dapat menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan. Situasi ini juga dapat memicu peningkatan tindakan kriminal sebagai upaya untuk bertahan hidup, lalu terjerumus dalam tindakan kriminal. Ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran yang meningkat dapat menjadi faktor yang memicu peningkatan tindakan kriminal. Karyawan yang kehilangan pekerjaan mungkin terpaksa mencari cara alternatif untuk mendapatkan penghasilan, termasuk melalui jalur ilegal atau tindakan kriminal lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tinggi berkaitan dengan peningkatan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, bahkan hingga kekerasan. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dimulai dari perluasan lapangan kerja secara terus-menerus. Menciptakan lapangan kerja baru secara terus-menerus adalah salah satu strategi penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat bekerjasama dengan sektor swasta untuk membangun peluang pekerjaan baru melalui investasi, pengembangan industri, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, program-program pelatihan kerja dan kewirausahaan juga dapat membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi baru. Kemudian, menyediakan barang-barang kebutuhan pokok. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan harga yang terjangkau adalah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat mengatur distribusi dan harga barang-barang ini melalui subsidi, regulasi pasar, dan kerjasama dengan produsen serta distributor. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu, menyediakan fasilitas umum. Fasilitas umum seperti transportasi, air bersih, listrik, dan infrastruktur lainnya sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah dapat menginvestasikan sumber daya dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh penduduk. Penyediaan fasilitas umum yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Setelah itu, memberikan fasilitas pendidikan yang murah. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang murah atau bahkan gratis untuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Selain itu, program beasiswa dan bantuan pendidikan juga dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas kesehatan yang murah. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang murah melalui pembangunan pusat kesehatan masyarakat atau disingkat puskesmas, rumah sakit umum, dan program asuransi kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih, terutama kepada teman-teman yang menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.